Halo sobat semua, selamat datang kembali di channel novel kita. Sebelum kita lanjutkan ceritanya ini, ayo jangan lupa subscribe, like, komen, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar mendapatkan notifikasi video terbaru ketika Mimin upload videonya. Istri yang dimanja, bab 228, keributan seperti apapun boleh. Amanda melirik pintu, memandangi dua gadis yang semula seperti bunga giok, saling memarahi di seberang tempat tidur dengan hidung dan wajah bengkak mereka. Dia tidak menyangka keduanya bertarung begitu keras. Pikirnya mereka paling parah hanya akan menarik rambut satu sama lain, hanya menangkap-nangkap wajah, dan akhirnya mereka saling tinju, kemudian memanggil pengawal untuk menghentikannya. Amanda terlalu malas untuk masuk dan mendengarkan mereka saling memaki, dan menoleh ke pengawal di belakangnya. Lihat itu. Lalu dia berjalan ke kursi di sisi koridor dan duduk, menunggu Ricky mau datang. Segera seorang perawat datang dan bertanya dengan hormat, "Nona muda, kami memiliki ruang khusus. Apakah kamu ingin ke sana untuk beristirahat?" "Tidak, terima kasih." Amanda melambaikan tangannya. Ketika Ricky mau datang, Emmeline King dan Clarissa sudah menyelesaikan perban obat. Meskipun mereka berdua meletakkan tangan mereka di atas, tetapi tetap ada yang mengawasi mereka, dan para wanita tidak begitu feminin, dan akhirnya hanya mengalami luka di kulit. Namun, hidung bengkak cukup jelek. Ketika Ricky melihat Amanda dia berjalan ke arahnya, sepasang mata hitam menguncinya, dan dia berjalan bolak-balik beberapa kali sebelum dia merasa lega. Lalu dia bertanya, "Bagaimana dengan luka mereka?" Emmeline King dan Clarissa baru saja keluar dari kamar rumah sakit, dan Amanda cemberut ke arah mereka. "Lihatlah sendiri. Kakak ketiga, lihat aku dipukul sampai seperti ini." Ricky memalingkan kepalanya, dan wajah Clarissa yang hijau dan bengkaklah yang menembus matanya. Ricky yang tenang, tetapi dia tidak bisa menahan keningnya yang mengerut, dan dia jarang membawa sedikit nada ketidakpastian dalam nadanya. "Clarissa Ya, kakak ketiga, aku Clarissa Clarissa bersemangat ketika dia melihat Ricky memanggil namanya. Ricky melangkah mundur dengan tenang, menatap Emmeline King di belakang Clarissa Situasi Emmeline King tidak lebih baik dari Clarissa tetapi ketika Ricky menatapnya, dia menutupi wajahnya dengan tangannya, tampak malu, dan menoleh ke samping. Amanda memperhatikan gerakan kecil Emmeline King dan mengulurkan bibirnya, tersenyum. Ricky adalah orang yang sangat pintar sehingga dia menebak apa yang terjadi begitu sekali lihat. Keluhan di antara perempuan adalah hal yang sama, jika Amanda tidak ingin keduanya bertarung, keduanya pasti tidak akan bisa bertarung. Emmeline King dan Clarissa seperti ini, dan itu pasti dukungan Amanda Amanda wanita ini, yang terlihat masuk akal dan tenang di permukaan, sebenarnya adalah seseorang yang suka melihat keributan kecil, dan masih sedikit kekanak-kanakan di dalam. Ricky berkata dengan ringan, "Karena tidak apa-apa, kembalilah." Clarissa tidak menyangka Ricky membiarkannya kembali ketika dia membuka mulutnya. Bukankah seharusnya dia membantunya marah? Bahkan jika dia dan Ricky tidak dekat sekarang, mereka berdua adalah sepupu dan nama keluarga nya sama. Dia dipukuli oleh Emmeline King, dan seharusnya Ricky tetap membantunya. Kakak ketiga, Emmeline King dia. Ricky tahu pemikiran Clarissa yang hati-hati, tetapi penggagas terbesar dari masalah ini adalah Amanda dia pasti tidak bisa membantu siapapun untuk mengadu. Dia memandang Clarissa tanpa ekspresi. Siapa yang bergerak lebih dulu? Clarissa masih agak takut padanya, dan dia dilirik begitu dingin, dan kesombongannya menjadi lemah sekaligus, dan berbisik. Itu adalah Emmeline King. Setelah selesai, dia melirik Amanda dengan hati-hati, dan kemudian menatap Amanda dengan pandangan mengancam. Amanda merasa lucu.
Bahkan dia tertawa. Dia menatap Clarissa Mo dengan senyum, tetapi Nona Mo ini tumbuh sangat besar sehingga dia mungkin hanya menumbuhkan tubuhnya dan bukan otaknya. Emmeline Kin, seorang wanita yang berpikir untuk menggoda Ricky Mo di rumahnya, lebih pintar dari Clarissa Mo. Tentu saja, Ricky Mo juga memperhatikan gerakan kecil Clarissa Mo. Dia mencibir. Kembalilah sendiri, kelak kalau tidak ada kepentingan jangan datang ke rumahku. Clarissa Mo memandang Ricky Mo dengan tak percaya. Kakak ketiga. Masih tidak pergi. Aku membiarkan kakek mengirim seseorang untuk menjemputmu. Alis Ricky Mo semakin kencang. Matanya berkedip-kedip dengan tidak sabar, dan dia tidak memiliki kesabaran untuk mengatakan apapun padanya lagi. Clarissa Mo melihat wajah Ricky Mo bagaikan tenggelam dalam air, jadi dia tidak berani mengatakan apa-apa lagi, tetapi hanya memandang Emmeline Kin dengan dendam, dan berbalik. Kemudian dia berbalik dan membawa Amanda Mu pergi. Ayo pergi. Keduanya berjalan di depan, dan Emmeline Kin dan pengawal berjalan di belakang. Setelah meninggalkan rumah sakit, Amanda Mu menyadari bahwa tepat setelah Ricky Mo tiba, Emmeline Kin tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia berbalik ke Emmeline Kin dengan sedikit keraguan, dan dia melihat Emmeline Kin menatapnya dengan aneh. Lihat apa yang dia lakukan. Apakah tujuan Emmeline Kin bukan untuk menggoda Ricky Mo? Bukankah seharusnya Emmeline Kin tidak lepas menatap Ricky Mo saat ini? Tanpa diduga, mata Amanda Mu bertabrakan, dan Emmeline Kin memalingkan matanya secara tidak wajar, tidak lagi memandangnya, dan bergegas menuju ke mobil belakang dengan pengawal itu. Amanda Mu mengerutkan kening dan masuk ke mobil. Ricky Mo membantunya mengencangkan sabuk pengaman dan bertanya, "Ada apa?" Amanda Mu membuka mulutnya dan tidak tahu harus berkata apa, jadi dia menggelengkan kepalanya. Giliran Ricky Mo, setelah dia mengikat sabuk pengamannya, dia meletakkan satu tangan di belakang kursi di belakangnya dan menatapnya dengan wajah dingin. Membuat keributan. Wajah Amanda Mu terus terang. Mereka sendiri yang ingin berkelahi. Meskipun dia juga merasa bahwa dia agak tidak stabil hari ini. Tapi, biarkan dia mengakui bahwa dirinya sendiri sedang membuat keributan. Tidak mungkin. Tidak mungkin dalam hidup ini. Dia hanya tidak membujuk mereka untuk berhenti, dan bukan dia yang menyuruh mereka berkelahi. Dia pikir Ricky Mo akan terus mengajarinya sesuatu. Siapa tahu, Ricky Mo hanya membungkuk di dahinya dan menciumnya dengan ringan, menepuk kepalanya, dengan senyum dalam nadanya, dan sedikit arti menggoda. Selama kamu baik-baik saja, kamu bisa melakukan apa saja yang kamu mau. Ah, Amanda Mu menoleh untuk menatapnya. Ricky Mo menggosok rambutnya lagi. Pergi ke pengadilan sekarang. Oh, Amanda Mu menyentuh kepalanya. Setelah beberapa saat, Amanda Mu bertanya kepadanya dengan ragu. Apakah maksud kamu, selama aku mau, aku ingin berjalan ke kota H pun bisa? Ricky Mo tidak menoleh. Jika kamu mau diangkat oleh 8 orang pakai tandu juga boleh. Jelas itu tidak terlalu serius, dia mengatakannya dari mulutnya, tetapi itu sangat serius di telinganya. Amanda Mu bertanya lagi. Apa aku bisa lakukan sesuka hatiku? Ricky Mo tidak berbicara, yang berarti setuju. Tidak sampai mobil berhenti di pintu pengadilan, Ricky Mo berkata dengan lemah. Sebelumnya, aku yang salah. Amanda Mu pikir dia salah dengar. Kamu katakan lagi. Turun. Ricky Mo membuka kancing sabuk pengaman tanpa ekspresi dan memimpin. Amanda Mu mengikuti, dan dia terus membiarkannya mengatakannya lagi. Dia mengatakannya lagi, dia harus merekamnya, kalau tidak dia tidak percaya Ricky Mo akan mengatakan permintaan maaf seperti itu. Bersambung.